dibanding ya para ilmuwan di zaman sekarang. Yang pertama, ada namanya Yusuf. Dia adalah seorang ekonom handal dan sekaligus juga menjadi ahli strategi logistik di Mesir oleh Firaun. Walaupun dia tidak pernah masuk fakultas ekonomi, bahkan tidak pernah pula dia meraih gelar sarjana ekonomi. Tapi kok kenapa dia bisa menjadi seorang ekonomi yang handal dan juga ahli strategi logistik di Mesir yang luar biasa? Yang akhirnya beberapa tahun kemudian dia bisa menyelamatkan orang Israel. Karena rupanya persekutuannya, keintimannya, kebersamaannya bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan yang dia baca, dia renungkan, dia lakukan. Itu memperlengkapi dia dengan hikmat, bijaksana, dan pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan. Semua itu dicatat baik-baik dalam Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 50. Silahkan nanti Bapak Ibu baca. Yang kedua, ada namanya Nehemia. Lagi-lagi dia adalah ahli manajemen dalam bidang pemerintahan. Walaupun dia tidak pernah masuk fakultas ilmu administrasi. Bahkan tidak pernah meraih gelar sarjana administrasi bisnis contohnya. Nggak pernah dia. Dia hanya seorang juru minum di istana Raja Artasasta. Tapi dia punya sumber pengetahuan yang luas sehubungan dengan manajemen dalam bidang pemerintahan. Tidak lain tidak bukan dia dapatkan dari Tuhan berdasarkan persekutuannya yang intim bersama dengan Tuhan. Dan juga melalui firman Tuhan yang dia baca, dia renungkan, dan dia lakukan. Semua kisah ini dicatat di dalam Nehemia pasal 1 sampai dengan Nehemia pasal 2. Yang ketiga kita menemukan lagi yang namanya Yohanes, salah satu murid Yesus yang paling disayang. Dia menjadi seorang futurologi. Futurologi itu saudara studi masa depan yang memahami tentang masa yang akan datang, itu khususnya tentang kehidupan di surga. Penglihatan itu dia dapat waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Dicatat dalam Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 21 sampai dengan 22. Yang keempat kita juga bisa menemukan lagi yang namanya Raja Salomo. Yang sangat terkenal dengan raja yang paling berhikmat, pintar, cerdas di seluruh muka bumi. Hikmatnya, kepintarannya, kecerdasannya dicatat di dalam Alkitab. 1 Raja 10 ayat 23. Dan tidak ada raja lain yang dijuluki raja yang paling berhikmat, pintar, cerdas selain daripada Salomo. Apa yang bisa kita simpulkan dalam hal ini? Keintiman, hidup bersama dengan Tuhan. Persekutuan yang manis dan indah dengan Tuhan dan firman-Nya. Iman yang total kepada Tuhan. Itu bisa memperlengkapi seseorang menjadi seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang cerdas, seorang yang penuh hikmat dengan luar biasa. Walaupun mereka tidak pernah menginjakan kaki di bangku perguruan tinggi. Dalam hal ini kita mau tegaskan kepada para mahasiswa itu. Waktu engkau memilih dan memutuskan, semakin percaya total sama Tuhan, lalu menyediakan waktu, tenaga, dan pikiranmu, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ditambah engkau sudah kuliah di kampus di mana engkau pilih. Engkau akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat, marifat, kepintaran, dan kecerdasan yang 2 kali lipat dibanding daripada orang-orang lain atau mahasiswa lain yang tidak takut akan Tuhan.
Itu penekanan yang sangat penting kita sampaikan kepada para mahasiswa itu. Lewat topik ini, Bapak. Lalu, bagian yang kedua kita akan melihat tentang dominasi. Ini sebaliknya daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi pengaruh atau dominasi iman terhadap ilmu